Bagaimana pandangan Pak? Terima kasih kepada rekan-rekan media. Tentunya hari ini saya terima kasih yang pertama apresiasi dan hari ini sudah bisa hadir di acara penyerahan atau pelantikan pejabat kepala desa. Ini salah satu rangkaian yang sesuai dengan regulasi undang-undang baru bahwa manakala kepala desa meninggal dunia menunda atau tersandung sudah ada ketetapan hukumnya bisa berhenti dan diganti oleh pejabat. Asalnya kan PRT karena ini sedang proses ya, ketetapannya udah final ya, makanya kita mengangkat PJ dengan Undang-Undang Nomor 3 ya 2024 tentang pengganti Undang-Undang Nomor 2014. Ini salah satu nantinya untuk memfasilitasi kaitan dengan pilkades pengganti antar waktu. Nah, ini tentunya nanti undang-undang di beliau kaitan dengan mekanisme tahapan yang nanti tentunya akan berkolaborasi dengan Badan Perangkatan Desa. Oke. Ada harapan nggak Pak untuk terhadap para Bapak kepala desa yang mungkin saat ini menjalankan roda pemerintahan Desa Cikujang? Terima kasih. Harapan kami tentunya sesuai dengan amanah undang-undang, bahwa juga harapan masyarakat khususnya Desa Cikujang. Yang pertama menjalankannya amanah, yang kedua juga ingin tentunya yang dulu masih ada kekurangan dilengkapi, yang belum ada diadakan sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Itu harapan kami. Jadi ingin kesejahteraan masyarakat, perekonomian, pendidikan, kesehatan tercapai minimal bisa dilaksanakan oleh pejabat. Kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Cikujang. Berkaitan Pak dengan tindak korupsi yang kemarin, mantan kepala desa yang kemarin, tanggapan Bapak dalam tindak pidana korupsi di Desa Cikujang kemarin seperti apa sih Pak? Terima kasih ya. Tentunya itu kan salah satu kehilapan ya, kegagapan dalam menjalankan pemerintahan yang tentunya konsekuensinya kita adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Tipikor yang nomor 3199 bahwa kalau melaksanakan sesuatu hal yang merugikan keuangan orang otomatis akan berdampak kepada diri. Jadi itu salah satu tindakan yang istilahnya ya di luar aturan atau koridor. Nah tentunya yang namanya manusia, ingat kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya ada hilaf dan alfa. Yang penting hari ini kita menjalankan amanah ini sesuai dengan koridor dan aturan yang ada. Karena kita memiliki undang-undang, peraturan gubernur, peraturan bupati maupun peraturan daerah. Itu yang menjadikan rujukan kita dalam melaksanakan kegiatan atau tata pemerintahan baik pemerintahan kabupaten kota maupun pemerintahan desa yang kita laksanakan. Langkah-langkah Bapak yang agak dari kecamatan, dari pemerintah kecamatan agar tidak terjadinya hal yang serupa Pak, melakukan tindak pidana korupsi, tentu saja tidak hanya di Desa Cikujang tapi untuk kecamatan Gunung Guru sendiri Pak. Seperti Terima kasih. Langkah kita tentunya pertama kita melakukan pendekatan ya, kita menjalin kolaborasi, sinergi, komunikasi dengan berbagai para kepala desa baik definitif maupun PJ yang tentunya kita menghindari hal-hal yang bersifat merugikan, terutama merugikan diri sendiri maupun merugikan negara maupun orang banyak. Nah ini tentunya kita selalu melakukan koordinasi, menghimbau, memberikan saling pendapat, tukar pendapat, curah pendapat dengan rekan-rekan bahwa ini tentunya akan berdampak kepada kita. Yang penting hari ini kita menjalankan amanah ini, artinya kita amanah ini dibebankan kepada kita. Jadi kami selalu menjalin komunikasi, koordinasi dan juga kami minta bantuan pendapat dari para praktisi hukum atau APH kaitan dengan hal-hal ini. Ini tentunya kami selalu mengadakan peningkatan kapasitas dan pelatihan-pelatihan yang ingin menghindari hal tadi seolah-olah kita dalam mengabdi selama 8 tahun atau selama sisa waktu ini ya kita lulus sampai akhir bahwa kita tidak melakukan hal yang merugikan baik masyarakat, negara maupun siapapun yang kita menjalankan tugas ini. terakhir Pak, Ini Pak Kades. oh ya udah. Terima kasih Pak Kades. Selamat. Pertama tahapan setelah dilantiknya untuk PJ Kades yang baru, apa yang harus dilakukan? Apakah perlu ada perombakan dan kurang? Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang sudah memberikan kepercayaan atau amanah kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa memegang amanah yang disampaikan oleh yang dititipkan oleh pimpinan kepada saya, dan insya Allah saya akan menjalankan aturan dan regulasi yang ada. Mungkin setelah saya dilantik sebagai PJ Desa Cikujang ini, langkah pertama yang akan saya lakukan mungkin tidak akan ada perombakan kabinet, ya. Itu yang kedua, sesuai apa yang disampaikan oleh pimpinan dan juga dari DPMD bahwa
langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama harus segera dilakukan kaitan dengan Musdes dan juga Muslimang Desa itu karena kaitan dengan RPJM dan RAPBDes dan nanti APBDes, karena untuk penetapan RAPBDes saja itu di 30 November harus segera dilaksanakan, dan kemudian untuk APBDes murni di tahun 2006 itu di tanggal 30 Desember itu harus segera kita laksanakan. Itu mungkin sebagai langkah yang pertama akan saya lakukan. Itu saja mungkin, terima kasih, dan mudah-mudahan dari semua pihak, tokoh masyarakat yang ada di Desa Cikujang dapat mendukung dan support kepada saya, dan ketika ada hal yang perlu dikomunikasikan, karena ketika ada hal-hal yang tidak bisa dikomunikasikan biasanya timbul dari situ. Mudah-mudahan komunikasi, koordinasi kita berjalan, bersinergi dengan BPD yang mungkin ke belakang-belakang tidak sinergis dengan BPD. Mudah-mudahan saya bisa berkolaborasi dan bisa bekerjasama dengan BPD. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi nggak? Tentu saja kan dari Bapak sebagai kepala desa yang sekarang sudah melakukan pembelajaran yang lebih lanjut. Ada target-target nggak Pak? Targetnya mungkin yang akan saya lakukan tadi, targetnya saya segera mengadakan Musdes dan Muslimang Desa, karena itu kaitan dengan RPJM, RAPBDes dan juga APBDes. Itu targetnya. Mungkin lebih ke ini ya, perencanaan mungkin. Perencanaannya itu seperti itu. Oke, terima kasih.